ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dia tunaikan dengan ikhlas, dia tunaikan penuh harap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Tidak cukup sampai di sana jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menawarkan yang kedua kepada kita, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bangun dari setiap malam dari bulan suci Ramadan, dia berdiri, dia rukuk, dia sujud mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salatnya ditunaikan dengan khusyuk, maka salat-salat malam, salat-salat qiyam, salat-salat tarawih yang kita kerjakan dari setiap malamnya menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Tidak cukup sampai di sana, Nabi tawarkan yang ketiga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang bangun satu malam saja dari malam-malam bulan suci Ramadan, ada satu malam di dalamnya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Barang siapa yang bangun pada malam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia salat, dia rukuk, dia sujud di hadapan Allah, dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka satu malam itu bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa, salah dan khilaf yang pernah kita lakukan sebelumnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan yang agung, bulan yang memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Bahkan saking banyaknya keberkahan bulan ini, saking mulianya bulan ini, Allah Subhanahu wa taala memilih bulan ini untuk menurunkan satu kitab suci yang dinamakan Al-Qur'an. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an." Bulan suci Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan. Ternyata tujuannya cuma satu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar menjadi petunjuk bagi manusia. Subhanallah, kompasnya pilot terbang, kompasnya para pilot ketika dia membawa pesawat terbang, ketika berada 6.000 sampai 80.000 di atas permukaan laut. Ketika dia sudah berada di atas udara sana, dia tidak akan tahu mana terminal yang akan dia tuju. Dia tidak akan tahu mana negara yang akan dia tuju. Dia tidak akan tahu mana Kuala Namu, mana Jakarta, mana Surabaya, mana Eropa. Tapi pesawat yang dia bawa bisa sampai ke tujuan karena dia punya satu kompas petunjuk arah. Subhanallah, menjadi kompas dan petunjuknya para nahkoda ketika dia membawa kapal laut. Subhanallah, di tengah samudra yang sangat luas, dia tidak akan tahu mana arahnya, kemana kapal akan dibawa. Dia tidak akan tahu mana Kuala Langsa, mana Belawan, mana Tanjung Priuk, mana pelabuhan-pelabuhan yang ada di luar sana. Tapi kapal yang dia bawa bisa sampai ke tujuan karena dia memegang satu petunjuk kompas. Subhanallah, petunjuk itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita, yaitu Al-Qur'an. Dan salah satu kemuliaan yang sangat agung di bulan suci Ramadan, mereka adalah yang menghabiskan waktunya hidup bersama Al-Qur'an. Sampai suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, tolong beritahu kepada kami amalan yang paling afdal di bulan suci Ramadan. Amalan yang banyak sekali fadilah dan keutamaan yang engkau telah jelaskan ya Rasulullah. Sedekah, infak, zakat, amalan sunnah yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan menunaikan ibadah wajib di bulan-bulan yang lain. Ibadah wajib yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan, pahalanya sama 70 kali lipat ketika kita mengerjakannya di bulan suci Ramadan dibandingkan ketika amalan tersebut dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Namun kami ingin tahu ya Rasulullah, dari semua amalan baik itu, amalan apa sebenarnya yang dicintai oleh Allah? Amalan apa sebenarnya yang paling afdal di sisi Allah ya Rasulullah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Afdalul a'mali fi Ramadan tilawatil Qur'an." Amalan yang paling afdal di bulan suci Ramadan, amalan yang paling dicintai di bulan suci Ramadan, amalan yang paling agung kedudukannya di sisi Allah, itu adalah membaca Al-Quran. Itulah kenapa Nabi SAW selalu dan setiap malam didatangi oleh Jibril alaihi salam di bulan-bulan suci Ramadan. Itulah kenapa Nabi SAW ketika menunaikan ibadah solat qiyam, solat tarawih di setiap malam dari bulan suci Ramadannya, beliau ketika berdiri satu rakaat, ayat yang dibaca sampai 5 juz 4 lembar dari setiap rakaat dari bulan suci Ramadan yang dia tunaikan ketika solat tarawihnya. Itulah kenapa Sayyidina Utsman bin Affan, jemaah yang dimuliakan Allah, beliau khatamkan 30 juz Al-Quran di setiap malamnya dan dia baca di dalam solat ketika beliau berdiri dalam solatnya. Itulah kenapa Imam Syafi'i
Subhanallah, beliau khatamkan 60 kali Al-Quran di bulan suci Ramadan. Siang 1 kali, malam 1 kali, 60 kali khatam selama bulan suci Ramadan. Itulah kenapa Imam Malik radhiyallahu an menutup semua kajian hadisnya di bulan suci Ramadan, beliau ganti dengan halaqah dan majelis Al-Quran. Itulah kenapa sebabnya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika datang bulan suci Ramadan, beliau habiskan waktunya untuk senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran. Bahkan dalam 1-2 hari beliau khatamkan 30 juz Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis? Man qara'a harfan minal Quran, barang siapa yang membaca satu huruf dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu pahala kebaikan untuknya, dan setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, saya tidak akan katakan alif lam mim harf. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita baru membaca kalimat alif lam mim, Allah Subhanahu wa taala telah berikan 30 pahala kebaikan untuk kita. Berbeda halnya ketika ayat itu, ketika huruf itu kita baca di bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setiap kebaikan, setiap satu huruf yang diberikan 10 pahala kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali 10 pahala kebaikan. Artinya dalam satu huruf ayat Al-Quran yang kita baca di bulan suci Ramadan itu 100 pahala kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita keluar dari masjid ini, kita cukup sambil jalan berzikir sambil membaca ayat-ayat Allah. Nun, subhanallah, kita baru membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah telah berikan 100 pahala kebaikan. Bagaimana kalau kita membacanya 1 juz per harinya? Bagaimana kalau kita kemudian mengkhatamkannya 30 juz dalam satu harinya? Itulah kenapa semua ulama-ulama salaf, itulah kenapa semua a'immatul ummah ketika datang bulan suci Ramadan, mereka senantiasa sibuk dirinya membaca Al-Quran. Tidakkah kita pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu? Sebaik-baik manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang paling baik di sisi Allah bukan presiden, yang paling baik di sisi Allah bukan gubernur, yang paling baik di sisi Allah bukan wali kota, yang paling baik di sisi Allah bukan para pejabat. Yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Alam tasma' qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa alaihi bil Quran wa man arada al-akhirah fa alaihi bil Quran wa man aradahuma fa alaihi bil Quran. Barang siapa ingin kebahagiaan dunia, pelajari Al-Quran. Barang siapa ingin kebahagiaan akhirat, pelajari Al-Quran. Barang siapa ingin kebahagiaan dunia dan akhirat, pelajari Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa hidup bersama Al-Quran, orang yang senantiasa lisannya tidak pernah berhenti berzikir membaca Al-Quran, inilah orang-orang yang dimaksudkan dalam satu hadis, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, orang yang sudah berusaha menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar, orang yang sudah berusaha mengamalkan isi-isi Al-Quran dengan baik dan benar, dan orang-orang yang sudah berusaha mengajarkan isi Al-Quran kepada orang lain. Setiap langkah kakinya akan ditemani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya mereka yang hidup bersama Al-Quran. Alangkah bahagianya mereka yang menghabiskan waktunya bersama Al-Quran. Suatu saat ada salah seorang profesor doktor ternama dari salah satu universitas yang ada di Indonesia berangkat ke Mesir, berangkat ke Saudi Arabia. Dia ingin bertanya kepada syekh yang ada di sana tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia, tentang sistem pendidikan Islam yang sesungguhnya. Syekh tersebut bertanya kepada profesor, "Wahai profesor, saya ingin bertanya kepadamu, di Indonesia bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan?" Profesor menjawab, 1 tahun TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun aliyah atau SMA, kemudian 4 tahun baru menempuh sarjana S1. 17 tahun mulai dari sejak TK dia belajar di kampus. 17 tahun dia menempuh pelajaran mulai dari TK, SD, SMP, aliyah sampai belajar di kampus selama 17 tahun. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada yang aneh dari pertanyaan seorang syekh. Sekarang saya bertanya, wahai Prof, 17 tahun mahasiswa sudah menjadi sarjana S1. Saya akan tanya kepadamu, S1, tamatan S1 dari kampus seluruh Indonesia, apa pekerjaannya? Tamat S1 hari ini apa pekerjaannya? 17 tahun dia menempuh pendidikan. Subhanallah, kita tidak tahu apa kegiatan anak-anak kita hari ini ketika beliau ini tamat dari kampus.
Jemaah yang dimuliakan Allah, hampir 20.000 hari ini mahasiswa keluar dari seluruh kampus yang ada di Aceh, belum Indonesia. Seluruh kampus yang ada di Aceh, hampir setiap tahunnya ada wisuda 20.000 mahasiswa. Berapa lapangan pekerjaan yang disiapkan oleh pemerintah untuk menampung anak-anak kita yang tamat dari kampus? Berapa mahasiswa yang sarjana setiap tahunnya yang mendapatkan pekerjaan? Mayoritas dari mereka 80% jadi pengangguran. Kenapa? Karena keluar dari kampus tidak memiliki ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ketika mereka keluar dari kampus hanya mendapatkan sarjana, tapi kemudian ilmu tidak dimiliki oleh beliau-beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu syekh tersebut menyampaikan pesan penting kepada seorang profesor ini. Prof, cobalah kamu kembali ke Indonesia. Rubahlah sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan sistem pendidikan Islam yang hakiki. 1 tahun anak itu ketika dia belajar di TK, hafalkan dia Al-Quran. Jika dia tidak hafal 1 tahun di TK, tambahkan 6 tahun di SD. Gak usah pelajari apapun di SD. Hafalkan Al-Quran terhadap diri mereka. Insya Allah dalam waktu 6 tahun anak itu akan hafiz 30 juz Al-Quran. Menempuh jenjang pendidikan selanjutnya tingkat SMP, hafalkan kepada mereka hadis. Insya Allah 3 tahun mereka akan mampu menghafal 500 sampai 1000 hadis. Insya Allah tamat SMP, anak sudah hafal 30 juz Al-Quran, sudah hafal 500 sampai 1000 hadis. Apakah mereka pengangguran? Dahsyat luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Bukankah kita ingin anak-anak ini kuliah? Bukankah anak ini ingin kita jadikan sarjana menjadi orang yang bermanfaat? Bukankah kita ingin mendidik mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk saudara-saudara kita di luar sana? Tapi nyatanya hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, sungguh sangat disedihkan. Banyak sarjana yang hari ini tamatan dari kampus ketika diminta jadi imam pun tidak mampu. Banyak sarjana yang tamatan dari kampus-kampus Islam ketika diminta menjadi khatib berdiri pun tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kampus punya tugas besar hari ini. Kampus punya tugas besar hari ini untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang benar, menjadi generasi penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masih ingat dengan kisah salah seorang anak SD yang bernama Umar. Beliau pernah menempuh pendidikan di salah satu sekolah ternama di Jakarta. Umar ini sekolah di salah satu SD termewah di Jakarta. Tidak ada satupun yang bisa masuk ke sekolah ini kecuali orang-orang kaya, pebisnis hebat, karena uang bulanannya pun sampai puluhan juta. Sampai suatu saat ketika Umar ada acara Father's Day di sekolahnya, ibunya bilang sama ayahnya, "Pak, besok ada acara Umar di sekolah. Selama ini Papa tidak pernah ikut acara Umar di sekolah. Bapak besok harus datang ke sekolah ikut acara Umar. Kalau Bapak tidak ikut besok, maka sampai kapanpun Mama tidak akan pernah mau lagi mengantarkan Umar ke sekolah." Akhirnya semua schedule bisnisnya di cancel semuanya. Besoknya berangkat ayahnya menemani Umar ke sekolah. Setiap anak sudah berkumpul di depan aula. Setiap orang tua sudah berbaris dengan rapi di belakang anak-anaknya. Setiap anak tampil ke depan menunjukkan kebolehannya. Ada yang menari, ada yang baca puisi, ada yang pantomim, ada yang karate. Tiba giliran Umar yang terakhir, jemaah yang dimuliakan Allah. Umar dipanggil ke depan. Setelah Umar berdiri di depan, beliau memanggil salah satu guru tahfiz Qur'annya. "Ustaz, tolong temani saya. Saya ingin membacakan ayat suci Al-Quran hari ini, Ustaz. Saya ingin memberikan hadiah ayat Al-Quran untuk ayah dan ibu saya." Kemudian Ustaznya maju ke depan. Kemudian Ustaznya meminta Umar untuk membacakan surah An-Naba. Dia baca dengan khusyuk, dia baca dengan tawadhu. Setelah beberapa ayat dibacakan oleh Umar, Ustaznya bertanya, "Nah, bacakan ayat 20." Dibaca lancar. "Nah, bacakan ayat 40." Dia baca lancar. Jemaah yang dimuliakan Allah, dia hafal dengan nomor-nomor suratnya. Apa yang ditanya oleh Ustaz? "Nah, kenapa engkau ingin membacakan ayat suci Al-Quran pada hari ini, di mana semua teman-temanmu tidak membacakan ayat suci Al-Quran kecuali engkau?" Apa yang dijawab oleh Umar di saat usianya 10 tahun, jemaah yang dimuliakan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda suatu saat, "Wahai Ustaz," apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang menghafal Al-Quran, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran, barang siapa yang berusaha mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah dia hafal, nanti yang pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia tidak melihat ayah dan ibunya, kemudian dia memohon kepada Allah, 'Ya Rabb,
mana ayah dan ibuku? Lalu Allah memerintahkan kepadanya untuk membawa ayah dan ibunya. Ayahnya berada di dalam genggaman tangan kanannya, ibunya berada di dalam genggaman tangan kirinya. Anaknya membawa masuk orang tuanya ke dalam surga. Saya ingin memberikan hadiah ini untuk ayah dan ibuku nanti dari akhirat, Ustaz. Aku ingin memberikan hadiah spesial ini untuk ayah dan ibuku nanti di dalam surganya Allah, Ustaz. Sampai nanti di surga Allah akan berikan kesempatan kepadaku untuk memakaikan mahkota terbaik dari surga yang akan diberikan untuk ayah dan ibunya. Allah memberikan kesempatan kepadaku untuk memakaikan jubah mahkota terbaik untuk ayah dan ibunya. Inilah yang ingin saya berikan untuk ayah dan ibuku nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, seorang anak bisa berbicara 10 tahun usianya seperti ini, jemaah yang dimuliakan Allah. Suara takbir, suara keras berlantun dari belakang panggung. Allahu Akbar. Ternyata yang bertakbir itu adalah ayahnya Umar. Ayahnya Umar lari dari belakang panggung, lari dari paling pojok belakang menemui anaknya Umar. Dia cium anaknya, dia sujud di kaki anaknya dan berkata kepada anaknya, "Anakku Umar, subhanallah, terima kasih anakku. Terima kasih karena engkau telah menyelamatkan ayah, telah menyelamatkan ibumu dari azab api neraka jahanam. Engkau telah memikirkan masa depan ayah dan ibumu dalam surganya Allah. Bahkan selama ini saya tidak pernah berpikir ke sana Umar. Selama ini saya sibuk ngurusin bisnis saya. Selama ini saya sibuk ngurusin harta dunia saya. Saya tidak pernah berpikir ke sana." Subhanallah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak generasi dijauhkan dari Al-Qur'an. Banyak generasi hari ini dijauhkan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan kampus kita ke depan bisa mendidik generasi-generasi yang hebat, yang hafiz Al-Quran, memiliki ilmu yang sangat luar biasa, bisa menjadi da'iyah di masa yang akan datang, yang meneruskan perjuangan risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di Ramadan tahun ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita bisa bertemu kembali di Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, salah dan khilaf kita. Mudah-mudahan Allah masih mengizinkan kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang, karena Ramadan yang akan datang tetap datang, tapi kita belum tentu bertemu dengannya. Bisa jadi hari ini ketika kita berbuka puasa dengan anak istri kita di meja makan yang indah, di meja makan yang bagus, di meja makan yang mahal, semua itu tinggal jadi kenangan, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. إن يوم الجمعة ساعة الإجابة ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.